Assalamualaikum mitra bisnis dimanapun berada, berjumpa lagi di channel YouTube Business Inspiration TV di serial Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Hari ini kita masih pandemi corona dan kita masih PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Padahal ini kurang 5 hari lagi kita lebaran ya, Idul Fitri 2020. Tapi ya mau gimana lagi, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, jadi harus kita terima. Dan bukan berarti ada ujian seperti ini bisnis Anda jadi berhenti loh. Dan bukan berarti ada ujian seperti ini bisnisnya jadi terhambat. Karena apa? Karena saya akan meliput seseorang yang sangat luar biasa. Justru di tengah pandemi corona atau PSBB, justru bisnisnya makin kinclong. Ya, jadi kita akan ulas apa sih usahanya, lalu bagaimana cara menjalankan usahanya. Langsung kita sapa. Ini ada seorang Sri Kandi yang masih muda, luar biasa. Ini ibu-ibu muda ya, Mahmud. Nah, ini kita sapa Mbak Asri, apa kabar? Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Hamri. Ya, sehat ya Mbak Asri? Sehat, Alhamdulillah. Waduh, ini mitra bisnis di seluruh Indonesia ini pengen tahu sebenarnya apa yang Mbak Asri jual sehingga di masa pandemi corona justru meroket. Nah, jualan apa sih Mbak? Aku ini tahun 2020 ini udah jalan 7 tahun sama suami jualan frozen food, Pak. Frozen food? Ya, makanan frozen beku. Food berarti aneka makanan yang siap sudah siap saji. Masak ya, siap saji ya? Iya, jadi nggak repot untuk penyajiannya, praktis. Kan orang sekarang kan maunya yang praktis ya, nggak repot. Apalagi sekarang lagi kayak COVID gini, nggak bisa keluar. Jadi frozen food bisa jadi salah satu solusi. Oh gitu. Nah ini ada berapa produk nih, aneka macam produknya? Untuk produknya kita udah ada ratusan, sekitar 120 macam produk. 120? Banyak juga ya? Ya, mulai dari cemilan, terus untuk lauk pauk itu juga ada. Berarti kalau boleh dilihatkan itu Mbak Asri di belakangnya itu produknya bisa mungkin mitra bisnis juga bisa lihat, mungkin sambil diambil, dipegang gitu ya. Itu boleh, contoh cemilannya apakah cemilan sehari-hari atau makanan berat atau gimana nih Mbak Asri? Oh, ini dari aku di sini ada macam-macam. Ini mulai dari di sini ada bandeng ya, bandeng presto, lauk pauk. Terus misalnya ada donat frozen, ada mulai dari kebab juga, sosis. Terus yang manis kita ada kayak pisang lumer, molen coklat, cane. Terus untuk yang lauk pauk siap saji itu, misalnya kita ada kayak di sini ada ayam ungkep, ada paru, ada empal. Jadi segala macam ada. Semua, bukan hanya cemilan ya. Jadi lauk pauk ya, sehari-hari, semua yang siap saji orang udah tinggal goreng ya Mbak Asri ya. Ya, jadi istilahnya belanja di kita tuh semuanya ada gitu, nggak usah repot, mau cari cemilan, mau cari lauk, segala macam udah ada. Terus orang bagaimana ordernya? Apakah lewat WA atau lewat sosmed atau gimana? Bisa tolong dijelasin mungkin? Oke, Hoki Food ini kita jualan via online ya Pak. Jadi bisa via WhatsApp, terus sama kita juga bergabung di e-commerce juga, sama ada seperti GoFood, GrabFood gitu. Jadi kebanyakan orang-orang memang kita fokusnya ke online aja sih. Di online ya, jadi 100% online. Tidak berinteraksi dengan pembeli langsung ya? Betul. Nah, sekarang sudah 7 tahun berarti ya, dan saya lihat ini mitra bisnis Mbak Asri ini juga sudah diliput di Berita 1 TV ya, 2 tahun yang lalu, jadi luar biasa juga. Nah, ini kira-kira nih sehari itu penjualannya berapa piece gitu loh? Berapa bungkus? Gitu ya. Untuk sekarang ini jujur aja lagi masa pandemi gini kita alhamdulillah mengalami peningkatan juga. Jadi sehari itu bisa sekitar 250 sampai 300 pak keluar. 250 sampai 300 pak. Oh, mantap ya. Itu melayani area Jabodetabek atau area mana aja Mbak Sri? Kita biasanya sih seluruh Indonesia yang ada kiriman kilat gitu. Cuman karena pandemi gini ada beberapa istilahnya ekspedisi yang
yang mengalami jadi perubahan juga hambatan. Jadi kita untuk sekarang ini paling bisa untuk yang via Gojek kayak Grab, Gojek gitu untuk di Jakarta, Jabodetabek dan ada kurir juga sih Pak. Begitu. Terus ini kan lokasinya Mbak Astri ini di Tangerang Selatan ya? Ya, di Cirendet, Tangerang Selatan. Cirendet, Tangerang Selatan. Jangkauan terjauh atau pelanggan terjauhnya di mana itu yang pernah dikirim? Kita sampai Makassar pernah, terus ke Kalimantan, Bali, Jawa, Sumatera, Padang. Terus Medan, kita juga pernah sih ngirim ke sana. Itu yang dikirim jauh-jauh sampai keluar Pulau Jawa itu biasanya pakai kiriman ekspres. Logistik kiriman ekspres. Berapa hari sampai itu, Mbak? Itu harus 1 hari sampai karena kita jualan makanan beku, kan nggak bisa lama di jalan juga ya. Jadi itu jadi salah satu hambatan juga. Jadi harus yang ada daerah yang ada untuk kiriman ekspresnya itu, jadi supaya cepat sampai. Jadi kalau misalkan pagi dikirim, besoknya sampai. Besok paginya sudah harus sampai ya? Iya. Pokoknya nggak boleh lebih dari 1 hari ya? Betul. Nah, mungkin bisa di-share sama mitra bisnis kiriman ekspres apa aja nih yang Mbak Astri pakai selama ini? Saya selama ini pakainya seperti kayak JNE Yes gitu karena dia 1 hari sampai. Untuk selebihnya belum pernah sih. Oh, JNE Yes ya, 1 hari sampai gitu? Iya. Nah, selama ini pernah ada komplain dari pembeli nggak, terutama yang jauh-jauh, misalkan, waduh ini udah agak rusak atau sudah agak hancur, remah-remahnya gimana? Komplain sih pasti ada ya gitu. Jadi memang kita untuk pengiriman keluar kota harus dipastikan dulu untuk pengiriman 1 hari sampai gitu. Biasanya kalau luar kota yang kurang dari yang lebih dari 1 hari sampai itu kita nggak terima gitu untuk mengurangi komplain resiko, barang rusak ya betul resikonya gitu. Berarti memang kata kunci di sini harus bekerja sama dengan jasa pengiriman yang bisa terpercaya ya. Ya betul. Hingga benar-benar bisa sampai dengan aman itu barang ya. Ya betul. Biasanya pembelinya nanti transfer dulu, setelah itu baru nanti Mbak Astri kirim barangnya ya? Iya, betul. Oke. Nah, sekarang ini Mbak Astri jualnya langsung ke konsumen atau pengguna langsung atau punya mitra nih? Kita ini sekarang untuk reseller ada, terus kita juga konsumen langsung juga ada. Ya, jumlah resellernya berapa ini kira-kira nih? Resellernya hampir sekitar 30-an ya Pak. 30 tapi dia aktif terus ya? Ya aktif, karena kita jujur aja tidak terlalu ini, jadi agak membatasi untuk reseller ini gitu. Jadi kan pertama lokasinya dulu harus tahu kirimannya sampai atau tidak gitu. Jadi istilahnya yang memang aman untuk dikirim gitu makanannya. Nah, sekarang kan banyak nih Mbak Astri produsen atau distributor atau agen frozen food ya. Apalagi sekarang sedang pandemi corona. Nah, kira-kira strategi Mbak Astri untuk bisa memenangkan persaingan ini bagaimana nih tengah banyaknya gempuran kanan kiri gitu? Iya betul. Kalau aku sih karena kita jualan online ya, yang pasti itu kepercayaan konsumen dulu nomor 1 gitu. Terus kita kan jual online itu orang nggak ngelihat barangnya langsung ya istilahnya. Jadi yang pasti pertama kita harus jujur dulu nih, fotonya kayak gini, nanti barang yang sampai kayak gini gitu. Istilahnya jangan sampai orang belinya apa, datangnya apa gitu. Udah gitu kualitas rasanya juga yang pasti kan kalau orang udah percaya sama kita tuh nanti orang beli oke, udah sekali coba rasanya udah enak, pasti dia akan repeat order terus gitu. Jadi memang kualitas barang dan juga kepercayaan ini harus menjadi modal utama ya Mbak Astri ya? Karena testimoni customer juga itu kan kalau yang baru beli tuh pasti di sini terpercaya gitu, di sini aman. Takutnya kan namanya online kita takutnya dia ada seller yang nipu atau istilahnya nggak terpercaya gitu. Jadi itu untuk online tuh kepercayaan sih nomor 1 dulu gitu, sama kualitas produknya sendiri dulu gitu. Oke. Nah, sekarang dari kurang lebih 120 produk yang Mbak Astri jual, ini apa semuanya produk dari produsen, lalu Mbak Astri sebagai distributor, atau ada yang Mbak Astri produksi sendiri?
Ada beberapa yang kita produksi sendiri, terus ada juga banyak juga produsen yang menawarkan produk-produknya untuk masuk ke toko kita gitu. Oh gitu. Jadi kalau produksi sendiri tentunya Mbak Asri melibatkan tim karyawan ya? Betul. Ada apa namanya pekerja-pekerjaannya istilahnya. Ada bagian-bagiannya deh. Karyawannya Mbak Asri sekarang berapa orang ini? Ada 5 Pak. 5 orang? Ya. 5 orang itu selain bagian produksi mungkin ada yang packing juga ya? Ada packing juga, ada admin untuk ngedata barang keluar masuk, ada juga untuk kurir pengantaran barang di luar seperti Gojek itu ada juga. Gitu. Terus Mbak Asri kan ini udah punya anak juga ya? Udah punya anak berapa putranya? Putra-putri ada 2. Oh 2. Nah, ya. Bagaimana cara Mbak Asri sebagai ibu rumah tangga membagi waktu dengan bisnis, dan ini bisnisnya udah lumayan besar nih, udah 7 tahun berjalan, itu tipsnya bagaimana? Iya, tipsnya itu sebenarnya pintar-pintar bagi waktu aja. Karena yang satu juga udah sekolah, yang satu juga masih kecil, jadinya biasanya paling kalau misalnya nanti dia kayak waktu makan atau apa ya, paling aku ada membatasi sampai ngebales customer tuh sampai jam berapa gitu ya, karena kalau misalnya ngurusin jualan juga kasihan juga keluarga gitu. Karena anak kan klien utama ya, anak sama suami. Iya betul. Bener juga, bener. Jadi kalau misalnya fokusnya juga ke jualan aja gitu, jadinya kasihan juga, nggak ini. Pinter-pinter waktu aja sih Pak bagi waktu. Nah sekarang peralatannya banyak nggak sih? Mungkin harus ada freezernya harus ada 5, 6, harus gimana gitu. Jadi di tokonya Mbak Asri ini bagaimana nih perlengkapannya? Oh gitu, untuk freezer kita ya karena kita jual makanan beku, otomatis ada beberapa freezer yang untuk memang menaruh barang. Terus karena kita jualan online, kita ada laptopnya juga, laptop, printer untuk untuk isi data barang keluar masuk, terus untuk ngeprint pengiriman customer juga gitu. Cuma itu aja sih. Itu standar ya, jadi nggak terlalu ribet ya peralatan-peralatannya. Nggak ribet sama sekali sih gitu. Karena biasanya kalau kayak reseller pun gitu, kalau dulu aku juga awal-awal malah nggak punya freezer gitu. Jadinya istilahnya bisa juga kita gunain freezer di rumah, kulkas, istilahnya kulkas di rumah pun bisa kita juga buat usaha gitu kan. Awal-awal tuh nggak usah istilahnya tuh heboh dulu untuk beli freezer segala macam. Kita kalau mau usaha meminimalisir pengeluaran dulu ya gitu istilahnya. Jadi pakai yang ada aja dulu di rumah. Misalnya kulkas di freezer itu lumayan kan ya, bisa istilahnya menyimpan beberapa produk dulu gitu. Nanti istilahnya barangnya udah muter, customernya udah ada, istilahnya nanti berjalan dengan sendirinya gitu. Oke. Nah selama ini 7 tahun berjalan, kira-kira kendalanya apa nih Mbak Asri? Pernah nggak mengalami entah kerugian atau penipuan gitu? Alhamdulillah sih enggak ya, karena jangan sampai sih Pak. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada sih. Cuman mungkin kalau misalnya hambatannya yaitu karena kita makanan beku ya, jadi harus cepat sampai makanannya supaya nggak rusak, supaya customer nggak komplain gitu kan. Oke, jadi hampir tidak ada kendala berarti ya? Nggak ada, kecuali mungkin di pengirimannya aja ya, karena kita kendala di pengiriman, jadi memang nggak bisa yang untuk daerah yang lama, berapa hari, 2 hari, 3 hari sampai, mohon maaf belum bisa dikirim gitu. Oke, nah terus nih kita juga pengen tahu nih sedikit nih, jadi biar nanti tertarik juga orang-orang mungkin bergabung gitu ya. Nah kira-kira tolong dibocorin dong, keuntungannya berapa sih per hari? Untuk kalau per hari hitungannya misalnya kita bisa, kalau misalnya sekitar 250 sampai 300 pak gitu, mungkin per hari bisa sekitar 2 sampai 3 juta ya. Wow, 2 sampai 3 juta. Wes mantap. Kurang berarti lebih. satu pak itu ngambil marginnya nggak tinggi ya Mbak ya? Karena kebetulan aku memang istilahnya tidak mengambil untung banyak, yang penting kuantiti yang keluar itu banyak gitu.
Jadi istilahnya kita yang penting customernya banyak, otomatis quantity yang keluar juga banyak. Setelah nanti keuntungannya mengikuti gitu loh Pak. Iya, benar. Iya. Karena ini kan salah satu strategi di tengah gempuran ya, di tengah gempuran banyak pesaing ya, harga jangan mahal-mahal ya, selain kualitas juga harus bagus. Ya betul, karena istilahnya kita kan juga nggak boleh ngambil keuntungan dalam sekarang ya, jadi istilahnya harganya juga sama, nggak ada yang dinaikin, nggak ada yang istilahnya jadi langsung di up tinggi gitu, nggak ada, sama aja semuanya. Oke, luar biasa. Nah terus mungkin terakhir nih Mbak Asri, kalau ada mitra bisnis yang ingin merintis suatu bisnis, nah nasihat atau tips dari Mbak Asri apa nih sebagai pebisnis senior? Yang udah ini masih junior sebenarnya, jadi saya juga nggak ada background bisnis sih, jadi istilahnya modal nekat juga sebenarnya gitu. Cuman jadinya keterusan gitu. Terusan akhirnya untungnya banyak ya. Iya, alhamdulillah. Kalau mau mulai bisnis sih paling yang pertama itu niatnya dulu gitu. Kalau bisnis tuh dilakuin langsung, istilahnya jangan gue mau bisnis cuman ngomong aja tapi nggak jalan-jalan gitu. Yang penting kan actionnya dulu gitu. Actionnya dulu udah mulai istilahnya, terus udah gitu kadang kalau bisnis itu kan nggak selalu mulus ya, ada naik turun gitu. Jadi istilahnya dimana pas kita lagi turun gitu, istilahnya tetap menumbuhkan rasa semangat buat naik lagi gitu. Jangan udah nggak dapet untung nih, apalagi sepi atau gimana gitu, jadi istilahnya udah males-malesan atau gimana gitu. Jadi istilahnya bisnis itu di tangan kita sendiri juga sih gitu, buat naikinnya, istilahnya buat menyemangati diri kita tuh perlu banget gitu. Yang penting action dulu yang pertama, terus yakin sama diri kita kalau misalnya kita ngejalanin bisnisnya tuh istilahnya yang kita pilih tuh benar gitu. Oke, luar biasa. Dan yang harus kita suka juga sih sebenarnya. Kalau misalnya bisnis yang nggak suka kan nanti jalaninnya nggak. Bosenan ya? Ya betul. Oke, nah ini kan brandnya Mbak Asri ini Hoki Food ya? Iya betul. Hoki Food. Nah kalau misalkan ada reseller, ada mitra bisnis yang ingin kerjasama sebagai resellernya Mbak Asri, bisa juga ya? Iya bisa banget Pak. Oke, nanti kita tulis ya nanti. Kontaknya apa semua segala macam. Dan Mbak Asri nanti mungkin di episode selanjutnya mitra bisnis juga ingin nih mendengarkan kuliah bisnis lagi dari Mbak Asri nih. Nanti kira-kira bersedia gitu ya Mbak Asri ya? Boleh. Insya Allah. Oke, baik Mbak Asri, semoga sukses terus bisnisnya. Ya, terima kasih Bang Amri. Semoga makin meledak ya. Amin. Kita doakan dari sini. Oke, baik. Baik mitra bisnis, itu tadi wawancara saya dengan Mbak Astri, seorang ibu rumah tangga muda yang luar biasa, pemilik brand Hoki Food, frozen food. Ya kurang lebih untungnya sebulan cuman 75 juta gitu ya. Cuman sih itu ya. Nah jadi ini luar biasa, dirintis selama kurang lebih 7 tahun dan juga bisa tetap merawat kedua buah hatinya, bisa membagi waktu dengan baik untuk urusan rumah tangga. Ini luar biasa sekali, contoh yang baik, sangat menginspirasi. Untuk para ibu rumah tangga yang nonton tayangan ini saatnya kita bisa membantu suami nih ya, menambah penghasilan keluarga dan juga bisa mengembangkan hobi kita. Nah khususnya kali ini di bidang kuliner. Dan nanti bagi yang ingin kerjasama dengan Mbak Asri, nanti kita info link selanjutnya dan nanti ikuti kisah selengkapnya. Ada di buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Saya Hamri Gusman, pamit diri. Semoga saja kita bisa bertemu di ulasan pengusaha berikutnya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.